Halo pemirsa, ketemu lagi dengan channel untuk belajar sepanjang hayat. Berbagai pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Siapapun yang tidak mau belajar lagi di dalam kehidupannya, finish. Tidak bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Nah, saudara, ini adalah merupakan episode kedua dari pembicaraan kita dengan Ki Darmaning Tias. Beliau adalah aktivis dalam bidang pendidikan, kritikus pendidikan, dan juga konsultan transportasi di DKI terutama. Dan oleh karena itu jangan lupa klik subscribe supaya Anda tetap mendapatkan video terbaru dari Gitar Maning Tias. Dan kalau saja video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Beliau adalah di Ngawi sana. Dan tentu saja video ini juga merupakan eh, amar ma'ruf media sosial yang berseliweran, yang tidak mendidik di sekitar kita. Nah, kita sapa dulu. Kita Maning Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi, Prof. Yanto. Ya, terima kasih Mas. Tema kita di episode 2 ini adalah akan membicarakan kurikulum merdeka. Ini memang ada juga orang itu kalau diberi kemerdekaan belum tentu siap gitu loh masalahnya. Orang sekarang masih ada katanya lebih baik dijajah Belanda dulu daripada merdeka. Ada yang bilang begitu. Gimana Mas kurikulum merdeka konteksnya? Iya, saya kira memang demikian. Jadi istilah merdeka itu memang sangat multitafsir, tergantung pada kelas sosial mana yang menafsirkan. Gitu. Oke. Kalau kaum budak, saya kira dulu di televisi muncul satu serial televisi tentang perbudakan. Nah, ketika budak itu dilepas, ternyata dia malah bingung karena dia tidak tahu harus pergi kemana dan harus melakukan apa, sehingga mereka lebih baik ingin kembali menjadi budak gitu. Oh, Nah, sama dengan halnya dengan kurikulum merdeka. Eh, dari berbagai sharing pengalaman, sebetulnya substansi dari kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan. Demikian ya. hmm, Konon katanya tingkat penyederhanaannya itu mencapai 30%. Jadi selalu dikatakan dalam forum-forum resmi oleh pejabat resmi bahwa sebetulnya kurikulum Merdeka ini basisnya adalah kurikulum 2013 oke. gitu, hanya saja eh, disederhanakan. Tetapi menjadi heboh karena justru tadi ketika sekolah-sekolah atau guru-guru itu diberi kemerdekaan untuk mengembangkan kurikulum tersebut gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa memang kurikulum ini bukan kurikulum yang datang tiba-tiba, tetapi ini melalui praktek. Sudah dipraktekkan di satu sekolah gitu di Jakarta dan bagus. Tetapi yang tidak pernah disampaikan ke publik adalah bagaimana kondisi sekolah itu. Kondisi sekolah itu muridnya terbatas, gurunya profesional, dibayar sangat tinggi, murid-muridnya juga membayarnya sangat tinggi, sehingga gurunya itu memang dituntut untuk kreatif dan inovatif gitu. Nah, sementara pada kita guru-gurunya mayoritas adalah guru-guru honorer dengan tingkat kesejahteraan yang terbatas, bahkan banyak yang gajinya di bawah 500.000. Maka ketika mereka dituntut yang macam-macam kreatif, inovatif, tentu ini menjadi beban. Jadi ada persyaratan guru tadi yang tidak pernah disampaikan ke publik. Bagaimana kurikulum 2013 yang disederhanakan lalu menjadi kurikulum merdeka ini akan menjadi tawaran solusi gitu katanya ya. Nah, yang tidak pernah disampaikan ya soal
latar belakang atau kondisi guru dan sekolahnya itu. Nah, itu satu. Yang kedua sebetulnya karena kita ini kan negaranya sangat luas, juga beragam. Beragam itu dari tingkat dari aspek geografis, ekonomi, kemajuan teknologi informatikanya dan sebagainya. Maka hal yang sama itu tidak bisa diterapkan di seluruh wilayah Ya, Indonesia gitu. ya, Guru-guru yang ada di pelosok pedesaan, yang ada di daerah kepulauan, yang ada di daerah 3T, tentu akan pusing ketika dia diberi kemerdekaan untuk memodifikasi mata pelajaran yang dirasakan berat di kurikulum 2013 gitu. Jadi ya. Hmm. karena ya jangankan untuk memodifikasi, untuk mengajar saja mereka untuk mengajar kurikulum yang ada 2013 katakanlah itu masih mengalami kesulitan, lalu diminta untuk menyederhanakan sendiri. Nah, ini saya kira yang menjadi kendala. Sehingga akhirnya apa yang terjadi di lapangan? Ya copy paste terhadap materi-materi guru yang sudah melakukan modifikasi mata pelajaran dari sekolah-sekolah lain yang kebetulan diupload di apa linknya dari Kemdikbud yang semua guru bisa melihatnya atau yang apa guru saling belajar itu loh, melalui Ya. link itu. Hmm. Nah, Iya, itu yang terjadi di lapangan. Jadi memang ya, jalan, tetapi sebetulnya juga tidak lebih atau tidak lebih baik dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Mereka menerapkan kurikulum dengan mencontoh atau juga mengambil contoh dari sekolah-sekolah lain yang sudah berjalan. Itu ya, yang saya pahami di lapangan. ya, Mas. Jadi memang dari kurikulum Merdeka ini awalnya memang apa lapangan itu belum dipahami. Ya, Setelah digerakkan menjadi gerakan yang luar biasa, kurikulum Merdeka itu akhirnya menyadari juga itu. Jadi menyadari, akhirnya kan diklasterkan menjadi tiga jenis sekolah itu. Yang pertama, ya, mandiri berbagi, ya, mandiri berubah, mandiri ya. belajar. Nah itu, kalau saja itu sejak awal, misalkan saja sejak awal membuat blueprint kurikulum Merdeka, maka perlakuan-perlakuannya harus berbeda. Bagaimana untuk sekolah yang sudah mandiri berbagi? Bagaimana sekolah yang baru mandiri Aja. berubah. Bagaimana baru mandiri belajar yang apa kastanya paling bawah. Nah, makanya digeneralisasi dan asumsinya seperti dikatakan Mas Darmaning Tias itu bahwa asumsinya itu tidak dibuka. Mengapa kurikulum Merdeka itu kok sukses di Jakarta Selatan, tapi belum tentu sukses di daerah yang untuk mencapai sekolah saja dari kota itu perlu berlayar, perlu pakai perahu. Menurut saya Ya, ada di sana. Pada waktu jadi guru SM3T itu perlu berlayar 6 jam dari betul. misalnya kota Pontianak, dari Banjarmasin atau dari Makassar misalnya saja. Ya, Dan itu kadang-kadang kalau nasibnya nggak baik di tengah jalan, di tengah sungai ketemu buaya, Mas. ya, Dan betul. itu kan harusnya dimasukkan asumsi dalam apa ya ekosistem Ya. kurikulum Merdeka itu. Nah, sampai pernah jalan kemana saja untuk melihat kurikulum Merdeka itu? Ya, sebetulnya saya wilayah Indonesia itu 70% sudah saya jelajahi ya, kabupaten Hmm. kota. Jadi saya cukup mengerti kondisi daerah-daerah di luar Jawa. Jangankan di luar Jawa, di wilayah Jabodetabek ini, suatu ketika saya pernah dari Jakarta ke Puncak lewat Cilengsi. Hmm. Ternyata itu saya Ya, temukan kampung-kampung yang jauh dari sekolah, kondisi jalannya jelek, tidak ada angkutan umum. oke. Dan sangat mungkin itu
akses internetnya juga sulit. Itu masih masuk di wilayah Kabupaten Bogor. Nggak usah Oh, jauh-jauh juga. ya, Masih ya. di daerah Kabupaten Bogor, di Luwiliang sana. Oh, ya, ya. Kondisinya, iya, kondisinya juga hampir sama dengan di daerah Cilengsi tadi. Nah, artinya ini masih di wilayah Jabodetabek. Kondisi di luar Jawa tentu saja menjadi sangat eh, kontras karena mereka daerah-daerah kepulauan dan guru-guru hadir itu kan juga tidak setiap hari. Ya, Terutama guru-guru PNS ya itu kan tidak setiap hari. Nah, ini kan juga menyulitkan bagi guru sendiri dan juga bagi murid. Sehingga yang kita dengar dari orang tua murid adalah justru ketika kurikulum merdeka ini beban besar itu ada pada orang tua. hmm, Karena banyak proyek yang harus dikerjakan oleh anak di sekolah yang kemudian dilanjutkan di rumah dan ketika di rumah itu bebannya beralih ke orang tua gitu. ya, ya, Nah, ya. istilah proyek sendiri saya juga tidak begitu nyaman ya karena sebetulnya sejak dulu sejak kita kecil gitu kalau kita ngomong proyek itu kan asumsinya ada A- cuan. Ada komisi. Ya, ada komisi. Nah, jadi eh, tanpa disadari kita ini sejak kecil sekarang mengajarkan anak untuk mengenal komisi Hmm, gitu. Nah, ini saya kira terminologi proyek itu juga kurang pas untuk dipakai di dalam eh, pendidikan. Menurut Ya, saya kerjaan rumah jauh lebih baik lah hmm. itu atau kerjaan atau tugas Atau itu ya, jauh lebih netral ya gitu. mungkin kerja kolaboratif itu bagus itu kerja Ya, kolaboratif dan lebih baik demikian. ya dan itu maunya kan mau menerapkan multidisiplin ilmu Ya. di dalam proyek itu, misalkan kewirausahaan, demokrasi itu, tapi kan tidak semua orang ketika eh, apa FGD aja anak-anak itu bisa ngomong, tapi itu didominasi anak-anak yang bisa ngomong hanya beberapa saja Mas itu, sehingga Betul. anak-anak itu bebek saja karena apa? Karena memang tidak biasa berdiskusi menyampaikan pendapat. Harusnya itu dulu yang dibenahi. Ya. Bagaimana anak menyampaikan pendapat, bagaimana anak bertanya, itu yang mendasar yang harus dibenahi. Tapi tiba-tiba diberikan masalah yang kompleks menurut apa pemikiran anak. Bagaimana kita membuat misalkan saja produk tertentu dengan temanya kan ada 8 atau berapa itu. Misalnya tema entrepreneurship. Nah, yang matematika, bahasa, accounting, tata buku, kemudian IPS disuruh ngeroyok apa kegiatan itu supaya menjadi produk dan masing-masing berkontribusi itu nggak gampang, Mas. Sehingga Mas, akhir-akhir ini saya juga agak apa ketawa dikit lah kalau kurikulum 2000 kurikulum Merdeka itu diklaim bisa meningkatkan eh, kehebatan bisa kita. Padahal tidak. Yang meningkat itu adalah ranking dari negara itu, bukan kualitas pendidikan kita. Rankingnya meningkat karena ada anggota baru masuk Ya. di 10 besar bawah. Sehingga otomatis kan kita naik itu. Ya, Didesak ya, ya. dari bawah itu. Nah, Ya, ya, ya. klaim-klaim seperti itu saya kira kita harus hati-hati. Yang jelas bahwa nilainya itu dibandingkan tahun PISA daripada tahun eh, 2018 itu Ya, rata-rata turun 12. Kalau ya. klaim lagi bahwa penurunan kita itu rata-ratanya lebih rendah daripada negara-negara OECD dimanapun. Ya iyalah, lebih rendah itu sudah direndah. Tapi negara Iya. Finlandia misalnya turun turun 20 pun nggak apa-apa. Oh dia sudah di level 500, di level Ya, 5 dan kita masih di bawah standar, di bawah rata. Dari rata saja masih 100 gapnya kita. Nah, itulah klaim-klaim seperti itu. Ini harus kerja keras kita, Mas. Jadi betul. harus nyemangati guru, Mas. Betul nggak gitu? Iya, 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 iya. Iya, saya kira memang kuncinya pada guru. Jadi guru harus kita semangati. Tetapi eh, selama kebijakan guru, mesejahterakan guru
belum ada, terutama guru-guru honorer yang mendominasi guru-guru kita. Saya kira kurikulum merdeka juga bukan solusi. Jadi solusinya itu menurut saya justru pada perbaikan kesejahteraan guru. Nanti kurikulum itu akan menyesuaikan ketika guru-gurunya sudah bisa sejahtera. Mereka kalau guru-guru sejahtera, Ya. mereka akan bisa kreatif, inovatif, sehingga kurikulum apapun itu mereka bisa Ya. modifikasi dengan lebih baik. Ya. Gitu. Ya. Karena kita kan sudah eh, lama mengenal Pomeo bahwa guru yang jelek, kurikulum yang bagus, hasilnya akan tetap jelek. Ya, betul. Kurikulum yang jelek, di tangan guru yang bagus, hasilnya akan bagus. Ya. Ya, Begitu. betul, betul. Dan kita itu berharap calon-calon presiden itu ngomong tentang guru lah. Jadi Ya, apa yang apa yang harus didukung secara politis terhadap profesionalisme guru ya seperti Kaisar Hirohito itu Mas. Itu ya, langsung menggelegar sekali dibom oleh Amerika remuk redam. Tapi Kaisarnya bilang, kenapa guru yang masih hidup? Bukan ya, tentara yang ditanyakan. Nah itu ya, kan luar biasa Mas seperti itu. Mudah-mudahan Mas betul. ada ya di antara calon presiden kita. Ya. Mudah-mudahan demikian. Ya, ya oke lah Mas. Saya kira kita sudah memberikan apa uh, persoalan untuk dipecahkan oleh berbagai pihak, bukan untuk pemerintah saja ini, karena untuk masyarakat, orang tua, siswa. Insya Allah omongan kita itu bermanfaat Mas. Dan sampai ketemu lagi di Amin. minggu yang akan datang. Insya Allah kita ngomong soal pendidikan, bagaimana ideologi pendidikan, praktek pendidikan di taman siswa, Mas ya. Bisa ya? Oke, siap. Oke. Terima kasih, Mas Darmaning Tias, atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.